深くなったのかよ。やめてよ。Film diawali memperlihatkan seorang pembunuh bayaran pro yang sedang beraksi, membantai seluruh anggota gangster satu persatu dalam hitungan menit saja, dengan menggunakan senjata andalannya yaitu sebilah pisau belati. Hai. Thì hoa. Cái khang tiong ka. Bể chi à, na gu à.做掉咱我基本就稳嘞。系啊，快坐啊。徛咧创啥唔怪坐。 Pembunuh bayaran pro ini diketahui bernama Tony atau Mr. Long yang merupakan nama samarannya. Setelah berhasil membantai mereka semua, Tony langsung mengambil tas uang yang dicuri oleh kelompok gangster tersebut. Kemudian Tony menyerahkan tas uang yang dicuri oleh kelompok gangster tadi. Meski adalah seorang pembunuh bayaran brutal, ternyata Tony adalah sosok yang sangat pendiam dan tidak terlalu banyak bacot. Kemudian Tuan Lee kembali menugaskan Tony untuk menghabisi seorang target berikutnya. Target Tony kali ini adalah seorang tangan kanan bos Yakuza yang diketahui bernama Yasuke. Malam itu juga Tony terbang ke Jepang untuk melancarkan misinya. Setibanya di negara tersebut, Tony langsung mendatangi sebuah klub malam yang terletak di kota Tokyo. Target yang akan Tony habisi yaitu Yasuke, sekarang tengah berdiri di antara kerumunan orang. Melihat targetnya sedang lengah, Tony langsung beraksi menggunakan senjata andalannya yaitu sebilah pisau belati. Namun ternyata Yasuke sudah mengetahui rencana Tony. Keadaan sekarang malah berbalik. Tony yang justru malah ditangkap oleh Yasuke dan para anak buahnya. Setelah itu Tony dibawa ke sebuah kawasan sepi. Kemudian mereka menyiksa Tony serta membakar paspornya. Tak lama kemudian datanglah seorang bos Yakuza yang diketahui bernama Taka. Kemudian Taka menugaskan para anak buahnya untuk segera menghabisi Tony. Namun belum sempat itu terjadi, seorang pemuda datang sembari menodongkan sebilah pisau. Pemuda ini diketahui bernama Ryo yang memaksa agar si bos Yakuza segera melepaskan pacarnya. Diketahui kalau pacar Ryo sekarang telah diculik oleh geng Yakuza. Di tengah keributan, Tony berusaha melarikan diri, disusul oleh Ryo yang berlari ke arah yang sama. Ryo sempat mengira kalau Tony adalah seorang anggota Yakuza yang telah menculik pacarnya, sehingga sempat terjadi pergelutan antara Tony dan Ryo. Namun akhirnya Ryo pun tewas di tempat, ditembak anggota Yakuza dari kejauhan. Tony juga sempat tertembak namun masih bisa melarikan diri. Hingga pada akhirnya Tony sampai ke jalan raya. Kemudian Tony masuk ke dalam sebuah truk yang kebetulan sedang melintas. Para Yakuza datang untuk mencari Tony. Untung saja truk yang ditumpangi oleh Tony segera bergerak sebelum sempat digeledah oleh para anggota Yakuza. Di keesokan harinya, Tony sudah turun dari truk dan berada di sebuah kawasan perumahan kosong.
Rumah kosong tersebut mengingatkan Tony akan ibunya yang seorang pecandu barang haram. Ibu yang sudah menelantarkan Tony sehingga membuatnya luntang-lantung di jalanan. Sampai pada akhirnya Tony dipungut oleh anggota gangster dan dididik menjadi seorang pembunuh bayaran pro. Tubuh Tony sudah mulai melemah akibat luka tembak tadi malam. Seorang bocil bernama Billy datang menghampiri Tony. Akan tetapi Tony tak menghiraukannya. Selang tak berapa lama Billy datang lagi, sembari membawakan sedikit makanan dan juga obat-obatan. Tony yang masih belum tahu harus kemana memutuskan menetap di kawasan perumahan kosong tersebut. Sejak hari itu Billy terus mengunjungi Tony, sembari membawakan pakaian bahkan membawa sayuran. Setelah keadaannya semakin membaik, Tony lantas menelusuri perumahan tersebut. Sampai pada akhirnya Tony menemukan sebuah rumah kosong, di mana keran airnya masih berfungsi dengan baik. Di rumah inilah Tony akan menetap untuk sementara waktu. Kemudian Tony menjemput sayuran yang tadi diberikan oleh Billy. Billy lantas mengikuti Tony sampai ke rumah kosong tadi. Setibanya di rumah tersebut, Tony langsung memasak sayuran tersebut, ditemani oleh Billy tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah masakan selesai dibuat, Tony lantas mengajak Billy untuk ikut makan bersamanya. Billy memuji masakan Tony yang rasanya sangat enak dengan menggunakan bahasa Cina. Ternyata ibu Billy berasal dari Taiwan sama seperti Tony. Ibu Billy yang bernama Maya ternyata adalah seorang pecandu barang haram, di mana hal itu mengingatkan Tony akan ibunya sendiri yang juga seorang pecandu barang haram. Bahkan tak jarang Maya menyuruh anaknya membeli barang haram kepada kelompok Yakuza. Hingga di suatu hari Tony melihat Billy melakukan transaksi barang haram kepada anggota Yakuza. Kemudian Tony merampas barang haram itu dari tangan Maya. Setelah itu Tony mengikat kedua tangan Maya, sehingga dengan begitu Maya tidak bisa lagi mengkonsumsi barang haram. Billy terlihat tidak tega melihat ibunya menangis. Akan tetapi Billy berhasil ditenangkan oleh Tony. Tony mengatakan hal ini ia lakukan demi kebaikan ibu Billy sendiri, dan sudah pasti demi kebaikan Billy juga. Rupanya Tony tidak ingin Billy bernasib sama dengan dirinya, yang ditelantarkan oleh ibu kandung sendiri yang merupakan seorang pecandu barang haram. Pada malam harinya Tony pergi ke kota. Kemudian Tony mencuri sebuah ponsel milik seorang supir truk. Setelah itu Tony menghubungi rekannya yang berada di Taiwan. Tony melapor misinya di Tokyo telah gagal. Tony tidak bisa kembali ke Taiwan karena paspornya dibakar oleh anggota Yakuza. Tony lantas bertanya, kapan kapal penjemputan akan tiba di Tokyo? Si rekan mengatakan kapal baru akan tiba sekitar 2 bulan lagi. Mendengar itu Tony lantas meminjam uang kepada si rekan, yaitu sebanyak 300 yen, yaitu untuk bekal Tony sampai kapal penjemputan datang. Si rekan mengatakan dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu. Si rekan malah menyarankan agar Tony melakukan perampokan untuk mendapatkan uang. Di keesokan harinya setelah selesai memasak, Tony dihampiri oleh seorang bapak tua. Si bapak tua ini diketahui bernama Tuan Chen. Tuan Chen sangat tergiur mencium aroma masakan Tony. Kemudian Tuan Chen mencicipi masakan Tony. Tuan Chen sangat menikmati masakan Tony yang rasanya sangat enak. Kemudian Tuan Chen memaksa Tony memasak makanan di rumahnya.
Setelah selesai memasak, Tuan Chen dan keluarganya langsung menyantap makanan tersebut. Mereka semua memuji makanan yang dimasak oleh Tony yang rasanya sangat enak, di mana rasanya tidak kalah dengan masakan chef ternama di restoran bintang 5. Sejak hari itu, para warga di sekitar kawasan tersebut memakai jasa Tony untuk memasak makanan mereka. Karena ternyata Tony tidak hanya jago dalam hal membunuh, tapi juga jago dalam hal meracik makanan. Namun sampai saat ini mereka belum mengetahui kalau Tony adalah seorang pembunuh bayaran pro. Tapi mereka semua sudah menganggap Tony seperti keluarga mereka sendiri. Mereka bahkan menyarankan agar Tony membuka usaha bisnis makanan. Dengan bakat memasak yang Tony miliki, mereka sangat yakin dagangan Tony akan laris manis. Kemudian mereka memberikan sejumlah uang sebagai modal untuk Tony bisa berdagang. Bukan hanya itu saja, mereka juga bergotong royong memperbaiki rumah yang ditempati oleh Tony. Sampai pada akhirnya rumah tersebut menjadi layak huni. Bahkan mereka juga membuat gerobak mie agar bisa digunakan oleh Tony untuk berjualan keliling. Sementara itu, keadaan Ibu Billy yaitu Maya sudah semakin membaik. Setelah lebih dari 2 minggu Maya tidak menyentuh barang haram. Di keesokan harinya, Tony dan Billy mulai berjualan. Menu andalan mereka adalah mie ayam Taiwan. Dugaan Tuan Chen dan teman-temannya ternyata benar. Dagangan Tony pasti akan laku keras. Hal itu terbukti. Hanya dalam 2 jam saja, semua dagangan Tony habis laku terjual. Setelah semua dagangan habis terjual, Tony dan Billy langsung pulang ke rumah. Kemudian kita semua diberitahu kalau ternyata dulunya Maya adalah seorang wanita penghibur yang bekerja untuk geng Yakuza yang dipimpin oleh Taka. Maya lantas berpacaran dengan Ryo, pemuda yang sempat bergelut dengan Tony di awal film tadi. Sampai pada akhirnya Maya pun hamil anak Ryo yaitu Billy. Ryo pun berniat mengeluarkan Maya dari tempat pelacuran tersebut. Namun upaya Ryo gagal dan malah berakhir dihajar oleh geng Yakuza. Sementara Maya yang tengah hamil besar memutuskan untuk melarikan diri. Kemudian Maya bersembunyi di perumahan kosong tersebut. Sejak hari itu Maya dan Ryo berpisah dan tidak pernah bertemu lagi. Dan setelah Billy lahir, Maya kembali menjadi wanita penghibur untuk membeli makanan dan susu untuk Billy. Namun sialnya Maya malah semakin terjerumus, sehingga berujung menjadi seorang pecandu barang haram. Saat Billy berumur 8 tahun, Maya pun mendengar kabar buruk kalau Ryo telah dihabisi oleh geng Yakuza yaitu geng Taka, sampai membuat Maya semakin depresi. Untung saja Maya bertemu dengan Tony, dan berkat Tony lah Maya pun akhirnya lepas dari belenggu barang haram. Sementara itu waktu Tony berjualan hanya tinggal 3 hari saja. Karena 3 hari lagi kapal penjemputan akan segera datang untuk menjemput Tony kembali ke Taiwan dan melanjutkan profesinya sebagai seorang pembunuh bayaran pro. Namun semakin hari pelanggan mie ayam Tony semakin membludak, hingga tanpa sepengetahuan Tony, Tuan Chen dan teman-temannya malah membuat laman website untuk mempromosikan jualan Tony secara online di media sosial. Padahal Tony sengaja menyembunyikan identitas aslinya.
agar latar belakang Tony yang seorang pembunuh bayaran pro tidak sampai terbongkar. Bahkan saat ingin dipoto, Tony selalu menghindar. Hingga di keesokan harinya, Taka dan Yasuke berhasil menemukan keberadaan Tony. Namun untung saja semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk Tony saja. Pada hari Minggunya, Tony lantas membawa Maya dan Billy liburan di luar kota, makan di restoran mahal dan menginap di hotel mewah. Hal ini Tony lakukan sebagai bentuk salam perpisahan, karena 2 hari lagi Tony akan kembali ke Taiwan dan kembali ke profesi lamanya sebagai seorang pembunuh bayaran pro. Bukan hanya itu saja, Tony juga membelikan hadiah untuk Tuan Chen dan teman-temannya yang selama ini sudah banyak membantu Tony. Dua hari telah berlalu, namun kapal penjemputan ternyata tidak jadi datang. Sampai pada akhirnya Tony kembali lanjut berjualan. Namun kali ini Maya ikut serta menemani Tony dan Billy berjualan. Dalam perjalanan menuju pulang, perhatian Billy tertuju di lapangan sebuah sekolah, melihat para murid bermain bola bisbol. Sepertinya Billy ingin sekolah dan terlibat dalam aktivitas olahraga seperti anak-anak sebayanya. Melihat itu, Tony lantas membantu Billy bergabung ke dalam tim sekolah tersebut. Tidak hanya itu saja, Tony juga melatih Billy bermain bola bisbol. Hampir setiap hari Tony melatih Billy dengan tekun. Sepertinya Tony sudah menganggap Billy sebagai anak kandungnya sendiri. Sampai pada akhirnya Billy resmi bergabung dengan tim sekolah tersebut dan bahkan berhasil memenangkan pertandingan pertamanya. Di keesokan harinya, Tony, Maya, dan Billy kembali berjualan seperti biasa. Di tengah perjalanan, Maya tak sengaja melihat seorang pelanggan setianya dulu. Ia diketahui bernama Tom. Ternyata Maya masih berhutang kepada Tom, dan akibat Tom lah Maya menjadi pecandu barang haram. Maya lantas menyuruh Tony dan Billy jalan duluan, sementara dirinya akan segera menyusul. Rupanya Maya tidak ingin melibatkan Tony dan Billy atas masalahnya dengan Tom. Maya berusaha menghindari Tom dan bersembunyi di rumahnya. Namun sialnya Tom berhasil menemukan Maya. Dan ternyata Tom adalah anak buah bos Yakuza yaitu Taka. Dan Tom juga sudah mengetahui kalau Tony yang mereka incar tinggal bersama Maya dan anaknya yaitu Billy. Tom mengatakan kelompok Yakuzanya akan segera datang untuk menghabisi Tony. Kemudian Tom menyuntikkan Maya cairan barang haram. Setelah itu Tom pun memperkaos Maya. Berpindah ke Tony yang sudah mulai curiga ada yang tidak beres, karena sampai sekarang Maya tak kunjung muncul. Tak lama kemudian Tom pun datang menghampiri Tony, yaitu dengan berpura-pura memesan semangkok mie ayam. Tapi Tony mulai curiga melihat gelagat Tom yang aneh. Tony mulai curiga Tom adalah anggota Yakuza yang sedang mengincar dirinya. Namun setibanya di rumah, Tony sangat kaget melihat Maya sudah tewas dihabisi. Ternyata setelah diperkaos, Maya langsung dihabisi oleh Tom. Pada saat yang sama, Tom dan para anggota Yakuzanya datang dan langsung merusak gerobak mie ayam Tony. Bukan hanya itu saja, mereka juga menghajar Tuan Chen berikut dengan teman-temannya.
Pada saat yang bersamaan, Taka dan Yasuke berikut dengan puluhan anggota Yakuza lainnya datang untuk menghabisi Tony. Karena penyamarannya sudah terbongkar, tentu Tony tidak akan tinggal diam begitu saja. Tanpa rasa takut sedikit pun, Tony langsung maju, menghabisi anggota Yakuza satu persatu menggunakan senjata andalannya, yaitu pisau belati. Alhasil semua anggota Yakuza termasuk Taka dan Yasuke berhasil Tony habisi hanya dengan seorang diri saja. Melihat aksi brutal Tony, barulah Tuan Chen dan para warga lain mengetahui kalau Tony bukanlah seorang pria biasa. Demi keamanan bersama, mereka semua dengan terpaksa mengusir Tony dari tempat ini. Dengan berat hati, Tony terpaksa harus pergi, meninggalkan Billy yang sudah Tony anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Singkat cerita, Tony telah kembali ke profesi lamanya dulu, sebagai seorang pembunuh bayaran pro dengan senjata khas yaitu pisau belati. Hari ini Tony mendapat tugas menghabisi seorang target yang menginap di sebuah hotel. Namun saat akan beraksi, Tony melihat Billy bersama Tuan Chen dan teman-temannya. Mereka sengaja datang untuk mengantar Billy. Rupanya sejak kepergian Tony, Billy tak henti-hentinya menangis, yaitu ingin bertemu dengan Tony yang sudah Billy anggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Tony lantas menghampiri Billy dan langsung memeluknya sembari menangis. Dan sejak hari itu Tony memutuskan pensiun menjadi seorang pembunuh bayaran pro. Tony lantas mengadopsi Billy secara resmi dan akan Tony rawat seperti merawat anak kandungnya sendiri. Kemudian film pun selesai. 活到现在，哥哥都等了哥哟。